Definisi plankton dan fitoplankton. Secara etimologi, plankton berasal dari kata Yunani yang berarti planktos, yaitu melayang-layang. Menurut Selang 2020, plankton merupakan semua jasad-jasad ternik kecil nabati dan hewan yang bersifat melayang dalam air, tidak bergerak, atau terkadang mempunyai gerakan kecil yang menggunakan silia, flagellata, dan biasanya mengikuti arus. Fitoplankton merupakan tumbuhan air dengan ukuran mikro dan hidup melayang di perairan. Fitoplankton memiliki ukuran yang umum berkisar antara 2 hingga 200 mikrometer. Fitoplankton mengandung klorofil dan bersifat autotrof. Pada tingkatan trofik, fitoplankton menempati tingkatan trofik terbawah dan menjadi sumber makanan bagi makhluk lainnya. Fitoplankton memiliki jumlah yang lebih banyak daripada zooplankton, namun memiliki ukuran yang lebih kecil daripada zooplankton. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ekologi fitoplankton. Keberlangsungan hidup biota perairan, khususnya fitoplankton, dapat dipengaruhi kondisi perairan, salah satunya kualitas air. Komponen ekologi perairan terdiri dari beberapa parameter, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait parameter fisika dan kimia. Untuk parameter fisika sendiri, yang pertama ada suhu. Suhu merupakan parameter yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu perairan. Suhu dapat diukur menggunakan alat termometer Hg atau termometer alkohol. Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan proses fotosintesis fitoplankton. Menurut Ginting et al. 2021, kenaikan suhu dapat meningkatkan laju metabolisme pada biota perairan, termasuk aktivitas fotosintesis fitoplankton, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kelimpahan fitoplankton di suatu perairan. Menurut Ali et al. 2013, suhu yang optimum bagi pertumbuhan fitoplankton yaitu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan sendiri di suatu perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, intensitas cahaya masuk dalam air dan jumlah partikel yang terlarut. Kecerahan sendiri dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama Sajic disk. Kecerahan juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis pada fitoplankton. Jika intensitas cahaya pada kecerahan itu tinggi, maka laju fotosintesis juga akan tinggi. Namun jika intensitas cahayanya itu rendah, maka laju fotosintesis itu rendah. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya berbanding lurus dengan laju fotosintesis. Selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama ada pH. pH dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu pH meter atau pH paper. pH yang optimum bagi fitoplankton yaitu 6,5. Jika pH kurang dari 6 atau berkondisi asam, dapat menyebabkan kematian pada fitoplankton. Menurut Ginting et al. 2021, hal ini dinyatakan bahwa organisme yang menjadi pakan alami pada ikan tidak dapat hidup di perairan dengan kondisi perairan yang asam atau di bawah pH kurang dari 6. Selanjutnya ada ortofosfat. Menurut Ginting et al. 2021, fosfat dalam perairan berbentuk ortofosfat. Ortofosfat merupakan bentuk paling sederhana dari fosfat. Menurut Saleh 2014, kisaran ortofosfat yang optimum yaitu 0,01 sampai 0,03 ppm. Jika ortofosfat itu tinggi, maka dapat menyebabkan blooming alga pada suatu perairan. Namun, jika ortofosfat itu rendah, dapat mengganggu proses fotosintesis. Yang terakhir ada nitrat. Nitrat merupakan bentuk nitrogen utama di perairan. Menurut Ginting et al. 2021, nitrogen dalam perairan berperan sebagai elemen pembatas pertumbuhan fitoplankton di perairan. Nitrogen akan diserap oleh mikroalga dalam bentuk nitrat dan amonia. Kadar nitrat yang tinggi dapat menunjang kehidupan fitoplankton. Kisaran nitrat yang optimum pada suatu perairan yaitu 0,028 sampai 0,140 mg per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Magdalena Florencia, MSP 18 dengan NIM 023. Di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri fitoplankton. Yang pertama ada divisi kloropita atau alga hijau. Ada yang pertama adalah Chloroquum sp dengan ciri-ciri besar satu yang tidak bisa bergerak dan bersifat mikroskopis. Kloroplasnya berbentuk mangkok, berukuran mikroskopis dan hidup sebagai plankton air tawar. Gambarnya sebagai berikut. Dan selanjutnya itu ada Clostridium sp, bentuk memanjang, silinder sedikit melengkung,
memiliki dinding yang transparan dan di dalam dinding selnya terdapat kloroplast yang terpisah. Bentuk kloroplasnya di dalamnya seperti zigzag, seperti gambar berikut di bawah. Yang ketiga itu ada Spirogyra, ditemukan di air tawar. Spirogyra mampu berfotosintesis, memiliki sel eukariotik. Pigmen utama yang dikandung alga hijau adalah klorofil. Tubuhnya berbentuk filamen yang tidak bercabang. Panjang tubuhnya mencapai 1 kaki. Benang tersusun oleh protoplasma dan transparan, dan setiap sel memiliki 1 atau lebih kloroplast. Gambarnya seperti di bawah ini. Dan terakhir itu ada Chlorella sp, selnya berdiri sendiri dengan berbentuk bulat atau bulat telur dengan diameter 3-8 mikro, memiliki kloroplast berbentuk seperti cawan dan dindingnya keras. Yang ketiga, warnanya hijau cerah. Yang keempat, hidupnya di permukaan air tawar, namun ada juga yang hidup di air asin. Chlorella sp dapat bergerak tetapi sangat lambat, sehingga pada pengamatan seakan-akan tidak bergerak. Alga ini dapat tumbuh pada salinitas 0 sampai 35 ppt. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari divisi Chrysophyta atau alga keemasan. Yang pertama dari Bacillariophyta, ciri-cirinya yang pertama adalah uniselular atau kolonial dengan dinding sel tersusun oleh silikat. Yang kedua, susunan tubuh berbentuk sel tunggal, berbentuk koloni dengan membentuk tubuh simetri bilateral atau penales dan simetri radial centrales. Alat gerak yang berupa flagel terdapat pada sperma. Isi sel berinti tunggal dan berinti diploid. Pigmen klorofil A dan C, beta karotin serta xanthofil atau fukosantin. Yang terakhir adalah habitat umumnya dalam semua situasi air, tetapi terutama dalam air dingin. Gambarnya dapat dilihat di slide. Kemudian adalah Cyanophyta, yaitu Prococcus. Cirinya yang pertama adalah berbentuk sel-sel bulat, diselubungi lendir yang mengandung pigmen. Sel bulat dengan kloroplas membentuk agregat 2 atau 4 yang saling terpisah. Gambarnya dapat dilihat dalam slide. Kemudian adalah Merismopedia. Ciri-cirinya adalah sel-sel Merismopedia berbentuk bulat atau elips dan memiliki panjang 3-6 mikrometer dan lebar 4,5 mikrometer. Sel tersebut umumnya ditemukan dalam berbentuk kolonial zoonobit, yaitu koloni dengan berbentuk organisasi sel yang teratur. Koloni berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri dari selapis sel berwarna hijau biru pucat. Dan cirinya yang terakhir, tersusun rapat dalam barisan dan diselimuti oleh matriks berlendir. Berkembang biakan fitoplankton. Yang pertama, seksual. Reproduksi seksual memperoleh keturunan dari bahan genetik gabungan 2 sel kelamin atau gamet. Beberapa spesies fitoplankton mengalami reproduksi seksual sebagai berikut. Contohnya, Dinoflagellata, dengan tekanan lingkungan tertentu, di mana kondisinya tidak menguntungkan, menghasilkan jenis reproduksi seksual. Dalam reproduksi ini, zigot terbentuk berkat perpaduan 2 individu yang berfungsi sebagai gamet. Selanjutnya, diatom. Dalam hal ini, setelah proses mitosis atau reproduksi aseksual, salah satu dari 2 sel anak akhirnya menjadi lebih kecil dari sel nenek moyang. Yang ketiga, Bacillariophyta, bereproduksi secara vegetatif dan seksual, serta merupakan fitoplankton yang mampu hidup pada perairan pH rendah. Yang berikutnya, reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual, bisi biner atau ganda. Jenis reproduksi ini terdiri dari penggandaan DNA oleh sel nenek moyang, diikuti oleh proses yang disebut cytokinesis, yang tidak lebih dari pembelahan sitoplasma. Yang kedua, gemation. Terjadi melalui produksi tunas atau permata yang tumbuh dari orang dewasa dan tumbuh di atasnya, memberi makan bahkan nutrisi orang tua. Ketika individu atau permata telah mencapai ukuran tertentu, ia terlepas dari induknya dan menjadi mandiri.
Definisi ekosistem perairan. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat disebut sebagai suatu siklus simbiosis mutualisme atau suatu sistem yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis yaitu bergerak atau mengalir seperti laut dan sungai, maupun statis yaitu tergenang seperti danau. Perairan juga merupakan satu kesatuan atau perpaduan antara komponen-komponen fisika, kimia, dan biologi dalam suatu media air pada wilayah tertentu. Jadi, ekosistem perairan adalah perairan yang dihuni makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan dengan lingkungan fisiknya. Lalu yang berikutnya adalah habitat dan manfaat fitoplankton. Yaitu fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro, serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan, yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem darat. Fitoplankton sebagai produser primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya. Di samping sebagai penghasil oksigen, baik langsung maupun tidak langsung, ia merupakan makanan bagi konsumen primer yaitu zooplankton. Habitat dari fitoplankton adalah di perairan, baik di air asin maupun air tawar. Tetapi, mayoritas spesies fitoplankton hidup di perairan laut. Mereka bersifat planktonik atau mengambang di badan air dan melayang-layang mengikuti arus air. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai tumbuhan pengembara. Fitoplankton sendiri biasanya melayang di zona eufotik, yaitu daerah yang dekat dengan permukaan air laut dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Mereka lebih sering dijumpai di sana karena kebutuhan mereka akan sinar matahari sebagai sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Lalu ada manfaat dari fitoplankton, yaitu sebagai produsen primer di perairan dan salah satu sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan. Sebagai indikator kestabilan dan kesuburan suatu perairan karena perubahan fisik dari perairan. Yang ketiga, yaitu fitoplankton sebagai penghasil oksigen di perairan, yaitu hasil fotosintesis fitoplankton. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila kesalahan, terima kasih.